Halo semua, kembali lagi bersama aku Indira Vikasari. Di sini aku bakal ngejelasin tentang cara kerja kopling. Kopling adalah komponen kendaraan yang sangat dibutuhkan. Alat ini dapat membantu kendaraan untuk menghubungkan dua unit poros yang dibuat secara terpisah, seperti poros motor dengan roda. Kopling mampu memisahkan dan menyambungkan dua poros untuk kebutuhan perbaikan dan penggantian. Pengertian kopling lainnya yaitu hubungan antara engkol dan roda, di mana engkol yang terhubung dengan roda dapat menghasilkan tenaga mesin. Kopling adalah komponen motor yang menghubungkan poros engkol dengan poros roda gigi transmisi. Ada jenis-jenis kopling. Ada beberapa jenis kopling seperti kopling gesek, kopling fluida, kopling sentrifugal, dan kopling magnet. Tetapi yang paling banyak digunakan oleh kendaraan bermotor adalah kopling piringan dan kopling sepatu sentrifugal. Jenis kopling piringan dan kopling sepatu sentrifugal dibagi menjadi kopling plat kering dan kopling plat basah. Kopling dikelompokkan menjadi dua berdasarkan satu, bentuk kopling motor, kedua, kondisi kopling bekerja. Kopling piringan. Kopling ini terdiri dari beberapa kampas kopling dan plat kopling. Sebagai pemutus dan penghubung daya, kopling jenis ini ditekan dengan bantuan per. Apabila per ditekan oleh tuas kopling, maka antara plat gesek dan plat kopling akan merenggang dan daya dari mesin ke transmisi terputus. Pegas kopling atau per kopling juga ada dua jenis, yaitu per keong dan per matahari. Pada kopling tipe disc clutch, cara operasionalnya juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kopling yang dioperasikan dengan cara manual seperti pada motor sport. Yang kedua, kopling yang dioperasikan dengan cara otomatis seperti pada motor bebek. Kopling sepatu sentrifugal. Kopling jenis ini hampir mirip bentuknya dengan kampas rem. Kopling ini bekerja apabila ada gaya sentrifugal dan kampas kopling akan menggesek mangkok kopling. Kopling jenis ini biasanya banyak dipakai pada motor matic. Lalu kopling plat basah. Kopling plat basah adalah kopling yang plat-platnya direndam dengan minyak pelumas. Kebanyakan kopling jenis ini digunakan oleh sepeda motor. Kelebihan kopling plat basah tidak cepat aus karena dilumasi oleh oli. Kekurangan yaitu hambatan geseknya kurang sehingga tidak bisa memindahkan tenaga seefektif kopling kering. Apabila ditambahkan bahan adiktif pelicin, kopling bisa slip. Lalu kopling plat kering adalah jenis kopling yang plat-platnya tidak direndam oleh oli. Umumnya dipakai pada mobil dan sepeda motor tua buatan Eropa. Kelebihannya hambatan geseknya besar sehingga lebih efektif dibanding kopling basah dalam memindahkan daya. Kekurangannya, kopling kering cepat aus karena tidak terkena oli, tetapi tenaga pemindahan dari mesin ke roda gigi lebih baik. Lalu juga terdapat prinsip kerja kopling. Kopling primer berfungsi untuk melayani start jalan, sedangkan kopling sekunder berfungsi untuk melayani pengoperan gigi. Kopling primer terletak pada poros engkol yang terdiri dari yang pertama, outer clutch berputar bebas pada poros engkol. Yang kedua, inner clutch berputar mengikuti perputaran poros engkol. Yang ketiga, drive plate atau bandul berupa kanvas yang terletak pada inner clutch yang berfungsi sebagai penghubung putaran dari inner clutch ke outer clutch. Yang keempat, drive gear sebagai penghubung cutter clutch dengan kopling sekunder. Cara kerja kopling
Primer. Pada saat mesin berputar stasioner lambat, drive plat atau bandul belum bekerja, sehingga outer clutch praktis belum berfungsi, baik pada saat memindah gigi, personeling, ataupun pada saat start jalan. Secara lengkap dan umum, cara kerja kopling dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, handle kopling ditekan. Yang kedua, tangkai pelepas kopling atau clutch release lever tertarik oleh kabel kopling. Yang ketiga, knob pelepas atau release cam pada poros tangkai pelepas kopling mendorong batang pengangkat atau lifter rod. Yang keempat adalah batang pengangkat menekan pengangkat atau lifter pin dan plat pengangkat atau lifter plate. Yang kelima, plat mengangkat menekan pegas-pegas kopling dan mendorong piringan penekan atau pressure plate sehingga menjauhi susunan plat-plat gesek kopling. Yang keenam, terjadilah jarak renggang kecil di antara plat-plat gesek dan plat-plat baja sehingga perputaran rumah kopling tidak diteruskan lagi ke pusat kopling. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.